Halo, selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot YouTube channel. Nama saya Bernardi dan di video ini kita akan belajar 4 candle pattern yang selalu saya gunakan dalam setiap analisa yang saya lakukan. Pattern yang pertama adalah bullish pattern. Jadi kita tahu bahwa dalam sebuah candle kita bisa tahu ada yang namanya body dan ada yang namanya shadow. Jadi kalau misalkan body itu bisa dua macam warna, dari yang warnanya putih dan yang warnanya hitam. Kalau misalkan sebagai contoh ini yang warnanya hitam dan yang sebelah kiri warnanya putih. Warna bodinya putih. Jadi kalau yang ini adalah body dan yang garis di bawahnya dan di atasnya itu adalah shadownya. Jadi yang ini adalah shadownya dan yang bodinya itu biasanya ada dua macam warna, yang putih dan yang hitam dengan warna penggantinya. Kalau putih itu biasanya digantikan oleh warna hijau dan yang hitam itu biasanya warna penggantinya adalah warna merah. Nah, untuk walaupun warnanya hijau dan warna merah, walaupun candlenya ada yang warnanya putih, ada yang warna bodinya, ada yang warna putih, ada yang warna hitam, ada yang warna hijau, ada yang warna merah, tapi di titik yang paling atas itu tetap high-nya dan yang titik yang paling bawah itu adalah low-nya. Dan high dan low ini itu adalah dua hal yang akan sangat berpengaruh, yang akan kita lihat atau kita pantau atau kita gunakan sebagai acuan dari 4 macam pola candle yang selalu sering saya pakai. Dari bullish pattern sebagai contoh, untuk pertama kita abaikan dulu warna body candlenya. Jadi abaikan aja, bisa pakai warna body candlenya bisa putih, hitam, merah atau hijau, sembarang, nggak masalah. Untuk yang bullish pattern itu kita bisa lihat, misalkan ada candle bentuknya seperti ini adalah kita pakai time frame daily yang paling gampang. Jadi satu candle mewakili satu hari. Ini candle pertama dan candle kedua ini adalah bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, yang jadi poin utama itu adalah ketika high dari candle yang pertama, kemudian di hari kedua high-nya ikut naik, dan ini adalah low hari pertama dan kemudian low hari kedua, low-nya naik. Jadi ini high-nya, ini high-nya. Nah, ini adalah salah satu bentuk pattern dari bullish. Jadi bullish itu adalah semudah kita ngelihat candle yang high-nya naik atau higher high dan juga higher low. Itu adalah yang bullish. Nah, untuk penggunaannya ketika muncul candle bullish, ini candle yang hari pertama, ini kemudian candle yang hari kedua. Nah, titik belinya itu ada di high dari candle yang kedua. Jadi kalau misalnya kita ulang gambarnya. Jadi kalau misalkan ini bentuk candle yang pertama, ini bentuk candle yang kedua. Nah, titik belinya itu ada di high dari candle yang kedua. Kemudian titik cut loss-nya itu menggunakan low dari candle yang pertama, dan titik belinya itu adalah high dari candle yang kedua. Yang artinya jika di hari ketiga atau di candle ketiga atau candle setelahnya ada candle yang dia bisa breakout ke atas high dari candle kedua ini, misalkan seperti ini, nah itu adalah sinyal belinya. Tapi kalau misalkan nggak ada nggak ada candle yang bisa breakout ke atas high dari candle kedua, berarti ada kemungkinan dia masih sideways. Contoh misalkan ada candle seperti ini. Nah, jadi
high dan low-nya atau mungkin harganya itu nggak sampai bisa melewati titik high dari candle yang kedua. Ini kemungkinan masih sideways, jadi masih belum ada eksekusi beli. Jadi kalau misalkan kejadiannya seperti ini ya berarti kita nggak beli, dan kita baru beli kalau harganya itu bisa breakout dari high yang candle yang kedua ini. Dan setelah beli, titik cut loss-nya itu ada di low dari candle yang pertama. Itu cara menggunakan untuk candle bullish pattern. Nah, pattern yang kedua itu adalah bearish. Jadi tadi yang pertama adalah bullish, yang kedua itu adalah bearish pattern. Nah, bearish ini adalah kebalikan dari si bullish. Jadi misalkan gini bentuknya, ini candle yang pertama dan candle kedua dia itu bikin pola high-nya itu lebih rendah dan low-nya juga lebih rendah. Jadi di sini high-nya turun, lower high, dan ini low-nya juga turun, jadi lower low. Jadi bearish itu adalah semudah kita ngelihat candle yang high-nya turun, jadi yang jadi acuan itu high-nya dulu. High-nya turun dan kemudian low-nya juga turun, lower low. Nah, pattern ini itu biasanya digunakan untuk jualan. Jadi kalau misalkan kita udah punya barang, kemudian harganya naik, kita biarin aja. Tapi kemudian ketika muncul ada pola lower high dan lower low, kita harus siap-siap untuk jualan. Kita harus siap-siap untuk jualan jika harganya kemudian turun ke bawah low dari candle yang kedua. Jadi kalau misalkan harganya turun, misalkan breakdown candle seperti ini bentuknya, ini misalkan karena turun berarti candlenya bodinya misalkan hitam. Jadi misalkan seandainya harganya turun, candlenya turun ke bawah low dari hari yang kedua, itu adalah sinyal sell-nya. Tapi kalau misalkan nggak ada candle yang turun ke bawah low dari candle yang kedua, berarti kita nggak usah jualan. Jadi kita tetap stay atau mungkin tetap hold, kita nggak ngapa-ngapain. Bahkan ketika misalkan ternyata harganya breakout ke atas high dari candle yang pertama, kita sebenarnya boleh average up, kita nambah barang. Itu semua tergantung dari money management Bapak Ibu semua. Jadi ini adalah cara penggunaan untuk yang bearish pattern. Kemudian pattern yang ketiga dan keempat itu adalah pattern yang mewakili sideways. Jadi ada 3 macam tren. Yang pertama tadi trennya itu yang bullish, yang kedua yang tren bearish, dan yang ketiga itu sideways. Dan ketika bullish ketika bullish tadi kita bisa lihat dengan higher high dan higher low. Ketika bearish itu lower high dan lower low. Dan kalau sideways itu ada 2 macam. Dia di yang pertama itu inside bar dan yang kedua itu outside bar. Jadi ada 4. Ini yang pertama itu adalah yang bullish, kedua itu yang bearish, yang ketiga itu inside bar, dan yang keempat itu outside bar. Nah, bentuknya seperti apa? Jadi asumsikan misalkan ada candle seperti ini. Bodinya sekali lagi boleh hitam, boleh putih. Jadi ini saya gambarkan ceritanya. Dia bisa hitam, dia bisa putih, sembarang. Nah, tapi di candle yang kedua dia itu punya high dan low itu lebih kecil daripada candle yang pertama. Jadi ceritanya di candle yang kedua ini dari high ke low itu berada di dalam area dari high sama low candle yang pertama. Ini karena di dalam namanya ya inside bar. Jadi sekali lagi, misalkan di sini ada candle,
Kemudian candle yang kedua misalkan bentuknya seperti ini. Dan kalau misalkan kita perhatikan candle yang kedua ini itu semuanya berada di dalam area high dan low candle yang pertama. Ini namanya inside bar. Nah, cara penggunaan inside bar ini, kalau misalkan Bapak Ibu menemukan yang seperti ini, Bapak Ibu boleh beli kalau misalkan harganya breakout dari high candle yang pertama. Itu adalah sinyal buy-nya. Dan sinyal cut loss-nya itu kalau ternyata harganya turun ke bawah low dari candle yang pertama. Kali kalau misalkan turun itu adalah cut loss-nya atau sell-nya. Nah, cut loss atau sell. Jadi pola inside bar ini itu dia bisa digunakan untuk untuk pertama kali beli atau untuk average up. Nah, kemudian untuk si outside bar, jadi ada inside bar dan outside bar. Itu adalah outside bar itu adalah kebalikan dari inside bar. Jadi misal candle pertama seperti ini, boleh hitam boleh putih. Terus kemudian candle kedua itu bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, candle yang kedua ini dari high ke low-nya itu semua berada di luar area candle yang pertama. Jadi karena tadi kan pertama kan di dalam, yang inside itu kan di dalam. Nah, yang ini, yang outside bar ini, high dan low-nya itu semua berada di luar area candle yang pertama. Jadi itu namanya outside bar. Outside bar pattern. Nah, si outside bar pattern ini penggunaan juga hampir sama seperti si inside bar. Jadi kita bisa beli ketika dia breakout, misalkan seperti ini. Nah, kita bisa beli kalau misalkan ternyata harganya breakout high yang candle yang kedua dan cut loss-nya itu ada di low dari candle yang kedua juga. Jadi paling luarnya. Nah, kalau misalkan seandainya ternyata candlenya itu nggak breakout atau nggak breakdown ke bawah high atau nggak breakdown ke bawah low, ya berarti kita nggak ada eksekusi beli atau nggak ada eksekusi jual, karena dianggapnya kemungkinan ini adalah sideways gitu. Nah, untuk penggunaannya pola trend bullish dan pola candle bullish dan candle bearish itu, untuk menggunakannya caranya ini begini. Ketika ada satu pergerakan harga, yang namanya bullish itu kan ketika harga bergerak zigzag naik. Sebentar. Ketika bullish itu kan ada pergerakan harganya zigzag naik. Dimana kalau misalkan kita perhatikan puncaknya itu cenderung naik. Dan bagian bawahnya atau bagian dasarnya itu juga cenderung naik. Jadi kalau misalkan gini, nah ini kan naik, low-nya, swing low-nya maksudnya. Jadi ini swing high-nya naik, swing low-nya juga naik, dan inilah yang namanya bullish. Nah, kita menggunakan pola dari higher high higher low itu adalah ketika dia bisa rebound dari area support. Jadi misalkan kita bisa dari chartnya mungkin kita bisa tahu bahwa sebelah sini adalah area support misalkan. Nah, ketika harganya itu rebound, pada saat rebound itu biasanya ada pola, entah itu di sini misalkan higher high higher low, atau mungkin pada saat rebound di sini ada pola inside bar. Nah, disitulah kita pakai kedua pola itu, inside bar, outside bar 3. Jadi ada higher high higher low, ada inside bar, ada outside bar pattern yang ketiga. Jadi
misalkan ada tiga macam, misalkan posisinya ada di area support. Nah, kita nunggu harganya itu dia bisa rebound, dan ketika rebound dia itu ditandai oleh pola entah itu higher high, higher low, inside bar, atau mungkin ketika dia rebound itu ada pola outside bar. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, ketika muncul tiga pola ini baru kita siap-siap eksekusi beli. Siap-siap eksekusi beli itu maksudnya kita nunggu di hari ketiganya apakah dia bisa breakout atau enggak. Ada konfirmasi beli atau enggak. Itu. Jadi di sini ada satu peran penting dari si area supportnya ini, karena kalau misalkan ternyata harganya itu misalkan dari chart kita tahu bahwa ada area support misalkan di area sini misalkan. Terus kemudian harganya itu ketika turun atau koreksi mungkin masih baru sampai sini. Kemudian di sini ada misalkan ada pola higher high higher low. Nah, ketika dia itu di hari ketiga ada misalkan harganya sempat naik sedikit ke atas si high-nya, kalau dia reboundnya itu nggak di dekat area support atau nggak di area support, itu biasanya dia jarang bisa lanjut naik, tapi kemungkinan dia turun lagi baru kemudian dia rebound di dekat area support. Jadi mencari saham yang dia itu posisinya di dekat area support itu juga penting untuk membedakan. Misalkan saham kan ada ratusan, jadi ada ratusan saham yang dia itu lagi koreksi dan posisinya itu ada yang di dekat support, ada yang enggak. Nah, ketika ada dalam kondisi seperti itu, saya kan lebih memilih untuk nyari saham yang dia bisa rebound atau dia membentuk pola higher high higher low, inside bar atau outside bar itu di dekat area supportnya atau mungkin malah di area supportnya. Itu saya lebih memilih yang seperti itu. Nah, ketika harga rebound di area support itu adalah pembelian yang pertama, yang artinya di situ kemungkinan untuk cut loss juga kecil karena sebelumnya berada di tren bullish. Jadi contoh gini, ketika kita nyari saham itu kita nyari pada saat dia swing pertama, kita nggak tahu dia itu bullish atau mungkin sideways atau mungkin ngelanjutin bearishnya yang sebelumnya. Pada saat di posisi swing pertama mungkin ada higher high higher low atau inside bar pattern, kita bisa gunakan itu untuk spekulasi beli. Mungkin dengan money management Bapak Ibu, mungkin size-nya bisa diatur sedemikian rupa supaya ketika pembelian itu menggunakan size yang paling kecil. Nah, ketika harganya dia bisa lanjut naik, kemudian ada koreksi, disinilah biasanya saya mulai siap-siap. Jadi mulai memantau saham tersebut. Ketika harganya turun, saya tunggu sampai dia itu bisa rebound. Misalkan dari swing sebelumnya, saya bisa tahu di sini, oh mungkin di sini ada area support. Nah, jadi saya akan menunggu ketika harganya sampai menjelang area support tersebut, saya baru nunggu ada entah itu ada higher low, entah itu ada inside bar, entah itu ada outside bar. Tapi saya akan nunggu ketika harganya mulai berada di dekat area supportnya. Jadi ketika dia muncul, saya eksekusi. Nah, ini akan berbeda ketika saya menemukan pola inside bar pattern tapi pada saat harganya lagi running. Jadi misalkan lagi rally, nah kemudian di tengah jalan ada pola inside bar yang seperti ini misalkan. Nah, ini adalah salah satu trik untuk average up tapi dengan low risk. Jadi gini, yang namanya inside bar pattern itu saya kategorikan jadi 3 macam. Nah, inside bar pattern ini sangat
berfungsi atau sangat bekerja dengan baik ketika di tren bullish. Pastinya karena di saham ini kita nggak bisa nge-short ya, jadi kita cuman bisa manfaatkan momen ketika sahamnya lagi bullish. Jadi misal di saham bullish kemudian ada inside bar yang seperti ini kurang lebih. Ini yang pertama. Nah, kemudian ini yang kedua ketika candlenya berada di tengah-tengah. Dan yang ketiga itu ada di bawah. Nah, ini pola yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, jadi inside bar itu ada 3 macam. Yang pertama kalau misalkan candle yang kecil ini berada di atas, ini berada di tengah dibandingkan dengan candle yang pertama, dan ini yang berada di bawah. Nah, saya akan lebih suka untuk ambil atau untuk average up ketika ada pola candle yang pertama ini, atau paling enggak yang kedua, tapi enggak yang ketiga. Jadi yang ketiga ini saya enggak pakai. Tapi kalau yang kedua oke, yang pertama ini lebih oke lagi. Ini untuk average up. Nah, cara average up-nya ini lebih simple. Jadi kalau misalkan muncul inside bar dengan pola candle pertama itu panjang, yang keduanya itu kecil dan berada di atas, di area atas, belinya tetap ketika harganya itu breakout ke atas high dari candle yang pertama, tapi cut loss-nya itu lebih dekat di sini. Nah, ini pola ini hanya bisa dipakai kalau candle pertama ini panjang ya. Jadi candlenya itu besar panjang. Kalau candle yang kedua kecil, nah ini di sini ini bisa dipakai buat titik sell-nya atau cut loss-nya. Itu cut loss maksudnya cut loss untuk pembelian yang kedua ini. Jadi misalkan ini dipakai buat average up. Jadi harga pembelian pertama itu kan udah di bawahnya. Jadi ini untuk pembelian kedua. Nah, kemudian beli pada saat harganya breakout dari high candle yang pertama. Kemudian pembelian yang kedua ini cut loss-nya itu ketika harganya turun ke bawah low dari candle yang kedua. Itu salah satu trik yang bisa dipakai untuk si inside bar pattern. Nah, itulah tadi 4 macam pola yang bisa Bapak Ibu pakai. Ada bullish, higher high, higher low, bearish, lower high, lower low itu untuk jualan, dan inside bar pattern dan outside bar pattern itu untuk average up, untuk pembelian pertama juga bisa. Dan semoga bisa membantu. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Terima kasih.